Untuk materi yang akan saya sampaikan adalah materi tentang tafsir Maudu'i. Saya akan coba share. Sudah kelihatan belum kira-kira? Sudah Pak Alim. Pak Aris sudah. Sudah, alhamdulillah. Baiklah. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah ala ni'amillah, wa salatu wassalamu ala sayyidina wa syafina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi man tabi'a wa wala la haula wala quwata illa billah amma ba'da. Metode tafsir tematik dalam penafsiran Al-Quran. Pertama, kami akan mengetengahkan dulu definisi tafsir maudu'i. Secara bahasa, menurut Mana Al-Khoton, tafsir itu mengikuti wazan taf'il. Akar katanya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Taf'ilatan mufa'alatan fahuwa mufa'ilun wa zaka mufa'alun. Atau maaf, langsung aja tafsir tematik itu apa? Nggak usah lagi diuraikan. Itu pengantar tafsir itu. Yang itu langsung tematik aja. Langsung. Ya. Kemudian kalau mau itu apa, langkah-langkahnya apa, terus contohnya apa. Terus. Ya, siap, Prof. Nah, kalau maudu'i atau tematik itu artinya sesuatu yang diletakkan atau dijadikan. Sehingga secara semantik, tafsir maudu'i atau yang biasa disebut tafsir tematik adalah menafsirkan Al-Quran menurut tema atau topik tertentu. Dalam bahasa Indonesia disebut tafsir tematik. Menurut mayoritas ulama, tafsir maudu'i artinya menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang memiliki tujuan dan tema yang sama. Semua ayat yang berkaitan tentang suatu tema dikaji secara rinci, mendalam, dan tuntas dari berbagai aspek terkait, seperti asbabun nuzul, kosakata, dan lain-lain, serta didukung oleh dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Jadi intinya tafsir tematik ini menafsirkan Al-Quran yang berdasarkan tema, kemudian dicari ayat-ayatnya yang sesuai dengan tema tersebut, dan diiringi dalil-dalil baik dari asbabun nuzul, kosakata, atau nahwu sorobnya, atau yang lain-lainnya. Kemudian sejarah tafsir maudu'i. Dasar-dasar tafsir maudu'i telah dimulai oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ketika menafsirkan ayat. Ini contohnya ketika Nabi menafsirkan ayat zulm dalam surat Al-An'am, diartikan dengan pengertian syirik sambil membaca surat Luqman. Untuk teks Arabnya sudah ada di makalah yang sudah saya kirimkan kurang lebih 2 minggu yang lalu di grup. Contoh sahabat yang menafsirkan dengan tafsir maudu'i atau tafsir ayat dengan ayat biasa dikenal dengan tafsir bil maksur, karena menurut para ulama tafsir bil maksur ini termasuk tafsir maudu'i dalam langkah awal. Abdullah ibnu Abbas meniupkan maksudnya menafsirkan kata-kata tiupan sangkakala pada surat Al-Mu'minun itu ditafsirkan dengan tiupan sangkakala yang pertama. Sedangkan tiupan sangkakala yang ada di surat Al-Sofat, As-Sofat itu menafsirkan dengan tiupan sangkakala yang kedua. Selanjutnya tafsir maudu'i dikembangkan para generasi tabi'in dan seterusnya seperti Muqatil bin Sulaiman dengan kitabnya Al-Asbah wa Nazoir fil Qur'anil Karim, Yahya bin Salam dengan kitabnya At-Tasharif, dan Al-Asbihani dengan Al-Mufradat Al-Gharib fil Qur'an. Tafsir maudu'i menjadi sebuah metode penafsiran tersendiri, baru dilaksanakan atau baru dilakukan pada abad ke-14 Hijriah. Saat itu Profesor Dr. Ahmad Sayyid Al-Kuni yang menjadi ketua jurusan tafsir Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Mesir menjadikan tafsir maudu'i atau tafsir tematik dalam
kurikulum perkuliahan ilmu tafsir saat itu. Lanjut, sebab-sebab munculnya tafsir maudhu'i. Saya kutip ada 3 sebab munculnya sesuatu yang menjadikan tafsir maudhu'i ini menjadi sebuah metode. Sebab yang pertama diutarakan oleh Sayyid Al-Kunni dan Muhammad Al-Qasim. Menurut beliau, diperlukan metode baru yang berkaitan erat dengan Al-Quran, yaitu yang tujuannya jelas, batas akhirnya ditentukan, deskripsinya gamblang, implementasinya ditempuh secara integral. Metode maudhu'i dipakai untuk memuaskan kebutuhan manusia atas penyajian suatu topik menyeluruh agar kemudian bila sudah selesai dapat beralih kepada topik yang berikutnya. Sebab yang kedua ini diambil dari pendapat Muhammad Abdul Latif Rajab. Beliau mengatakan bahwa pengkajian terhadap isi Al-Quran selalu akan menghadirkan ketidakpuasan dalam diri pengkajinya. Metode tafsir maudhu'i ini lahir sebagai ekspresi yang sangat kuat untuk terus menggali Al-Quran. Dimensi keijazan atau kemukjizatan Al-Quran sepanjang masa akan selalu menantang untuk selalu diteliti dan didalami. Dari sinilah ditemukan keajaiban-keajaiban Al-Quran yang terus menyajikan kebaruan tiap kali dikaji. Nah, ini penyebab kedua kenapa harus ada metode tafsir maudhu'i. Sedangkan metode yang ketiga, sebab yang ketiga menurut Muhammad Abdul Latif Rajab, ini pembahasan yang pertama, kenapa metode tafsir maudhu'i ini sangat dibutuhkan pada saat ini dengan istilah ihtiyajul al-asr. Yang pertama alasannya, pembahasan ilmiah yang fokus pada studi cabang ilmu berdasarkan penelitian induktif dan akomodatif untuk mengetahui lebih mendalam agar bisa menjawab semua permasalahan yang ada pada saat ini dengan metodenya tersendiri, yaitu metode tafsir khusus tema. Yang kedua, karena masuknya orientalis dalam lapangan kajian keislaman. Jadi banyak orientalis yang mengkaji tentang Al-Quran. Nah, para sarjana muslim untuk mengimbangi dari kecerdasan para orientalis tersebut harus bisa membuat satu tema-tema yang tema itu ada di masyarakat, kemudian dicari jawabannya dalam Al-Quran. Nah, kemudian kebutuhan selanjutnya adalah karena kebutuhan program studi tafsir perguruan tinggi yang memiliki konsentrasi studi Al-Quran, baik dalam tingkat magister maupun program doktoral. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah tafsir maudhu'i, kita harus mengetahui dulu perkembangan tafsir maudhu'i sampai dengan saat ini. Ternyata ada 3 kategorisasi tafsir maudhu'i. Yang pertama, tafsir maudhu'i yang fokus pada terminologi. Di sini para mufasir akan menelusuri kata atau istilah tertentu dalam Al-Quran, lalu mengumpulkan semuanya yang mencakup kosakata dan turunannya. Maksudnya turunannya itu berdasarkan ilmu tasrif, lalu mencoba menyimpulkan petunjuk kata dari perspektif Al-Quran, seperti misalnya kata kitab bisa menjadi kutab, bisa menjadi kitabah, bisa menjadi yang lain-lain, atau sodako, atau jihad. Itu para mufasir harus meneliti kata-kata tersebut dan turunan kata tersebut. Mufasir hanya fokus pada makna dalam mengkaji dan menginterpretasikan secara komprehensif ide dan ajaran yang ditemukan dalam ayat. Contoh tafsir klasik yang mendekati ini adalah Ghoribil Al-Quran dan Al-Asbah wa Nazair.
Kemudian kategori yang kedua, tafsir maudhu'i fokus pada pembahasan dalam Al-Quran. Di sini mufasir akan menentukan sebuah tema atau topik tertentu yang ada dalam Al-Quran. Jadi yang ditentukan adalah temanya. Nah, ini yang sering kita jumpai saat ini. Mufasir akan menelusuri pembahasan melalui surat Al-Quran dan memilih ayat-ayat yang relevan. Kemudian memahami makna serta mengulas ayat-ayat tersebut, lalu menyimpulkan unsur pembahasan dan mengaturnya, membaginya dalam bab dan subbab. Contoh tafsir klasik yang mendekati yang kedua ini adalah Ijazul Quran karya Al-Baqilani dan An-Nasikh wal Mansukh fil Quran karya Al-Qasim bin Salam. Kemudian kategori yang ketiga, tafsir maudhu'i yang fokus pada satu surat tertentu dari Al-Quran. Kalau tadi ayatnya, tema yang tema dalam Al-Quran kemudian dicari ayatnya. Kalau ini fokus satu surat saja seperti tadi Pak Bobi menafsirkan tafsir Al-Fatihah. Nah, ini kategori yang ketiga. Kategori ini lebih terbatas dari kategori kedua. Mufasir mengkaji ide-ide pokok yang dibahas dalam surat tertentu. Karya tafsir yang dapat dikaitkan dengan metode ketiga ini adalah karya dari Imam Ar-Razi, yaitu At-Tafsir Al-Kabir, dan karya dari Al-Biqai yang berjudul Najmud Doror Fitanasubil Ayati Waswar. Kemudian langkah-langkah tafsir maudhu'i. Nah, ketika kita sudah melihat kategorinya, yang pertama adalah kategori terminologi, yaitu tafsir maudhu'i di dalam istilah. Maka langkah-langkah yang pertama ada dua langkah pokok di sini. Pertama, mengumpulkan referensi. Nah, dalam mengumpulkan referensi tentang ayat-ayat yang sesuai dengan istilah tersebut, langkah-langkahnya adalah satu, memilih istilah dalam Al-Quran yang akan diteliti. Misalnya, Al-Amanah fil Quran, As-Sobru fil Quran, As-Sholah fil Quran, dan lain-lain. Kemudian mencari kata dasar pada ayat tersebut. Mencari kata dasar pada istilah tersebut dari bentuk sulasi mujarad. Misalnya ya kata sobar itu dicari bentuk sulasi mujarad. Sulasi mujarad itu tiga yang hurufnya ada tiga. Jadi bentuk aslinya, bentuk asli lafaz asobru itu cari bagaimana. Kemudian mencari makna dasar. Setelah itu mencari asal dari penggunaan kata tersebut dari ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya langkah yang kelima, mengumpulkan makna secara bahasa dan makna di dalam Al-Quran. Misalnya kata jihad asalnya juhda. Bisa menjadi al-jihada, al-mujahidu, jahdu, jahdul aiman, jahdul mahzul, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu dicari kata yang berhubungan dengan kata jihad. Maksudnya apa? Setelah itu menguraikan makna kata yang dipilih sesuai dengan hubungan pada ayat tersebut. Selanjutnya mengelompokkan ayat-ayat yang sudah terkumpul. Setelah itu dikelompokkan mana ayat-ayat yang dari surat Makkiyah dan mana yang dari surat Madaniyah. Setelah itu selanjutnya memaparkan tafsiran ayat dengan melihat kitab-kitab tafsir. Misalnya menurut kitab tafsir At-Tabari, ayat ini maksudnya apa? Menurut tafsir Ar-Razi, menurut tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir-tafsir yang lain, ayat ini maksudnya apa? Setelah melihat para pendapat ulama tentang tafsir ayat tersebut,
maka menguraikan hasil penafsiran ayat dan menghubungkannya dengan keadaan umat Islam saat ini. Apakah penafsiran ini masih relevan dalam keadaan yang seperti ini? Dan selanjutnya menyimpulkan hikmah dan makna sebenarnya. Ini baru langkah pertama dalam rangka mengumpulkan referensi. Kemudian setelah terkumpul, maka disusun. Langkah yang kedua disusun. Cara menyusun referensinya adalah pertama menyusun per bab dan per pasal sesuai dengan pembahasan. Yang kedua meletakkan pembahasan-pembahasan penelitian. Yang ketiga menambahkan penjelasan-penjelasan. Kemudian menyempurnakan pasal pertama sudah sempurna, baik pembahasannya maupun penelitiannya ataupun penjelasannya sudah semua, barulah pindah ke pasal berikutnya. Selanjutnya memaparkan isi pembahasan, entah itu dalam segi kaidah nahwunya, dalam segi fikihnya dan yang lain-lain. Selanjutnya memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Menguraikan keterkaitan pembahasan dengan istilah Al-Quran yang menunjukkan bahwa Al-Quran sebuah kitab petunjuk untuk umat manusia, baik dari segi syariat maupun mukjizat. Lalu menyinggung peristiwa-peristiwa atau permasalahan yang ada saat ini dengan menguraikan solusinya. Langkah yang terakhir, mengungkapkan pembahasan secara sistematika, diawali dengan pembukaan, bab, pasal, penutup, kemudian meletakkan catatan kaki atau istilahnya footnote atau daftar pustaka, dan ditujukan untuk sebagai referensi daripada pengambilan makna atau kesimpulan tersebut. Kemudian langkah-langkah tafsir maudhu'i yang berhubungan dengan pembahasan judul. Kategorisasi yang kedua. Kategorisasi yang kedua ini tentang tema-tema yang ada dalam ayat Al-Quran, maka pembahasannya, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih judul pembahasan yang ingin diteliti. Kita mau meneliti apa? Kita tentukan dulu. Setelah ditentukan, langkah yang kedua, menguraikan alasan memilih tema penelitian tersebut. Apa alasan kita memilih tema itu? Diperinci secara jelas. Dan apa pentingnya tema tersebut pada saat sekarang. Langkah selanjutnya, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran sesuai tema yang akan diteliti. Misalnya tadi tentang tema pendidikan. Nah, itu kumpulkan ayat-ayatnya. Jadi tidak terfokus pada satu surat saja. Semua ayat-ayat yang ada di Al-Quran tentang pendidikan dikumpulkan menjadi satu. Selanjutnya, setelah terkumpul semua, menjelaskan asbabun nuzul dari ayat-ayat yang sudah terkumpul. Dan setelah itu dikelompokkan apakah ayat itu termasuk makiyah atau madaniyah. Lalu sebutkan nas dan kiroat yang sahih pada ayat-ayat tersebut jika ada. Jadi dijelaskan kalau menurut kiroat ini bagaimana pengertiannya, menurut kiroat ini bagaimana bacaannya. Jadi kiroat yang mutabaroh itu kan yang kita kenal kiroat sab'ah, kiroat 7, ada juga kiroat 12 ada. Nah, kalau memang ada perbedaan masalah kiroah, maka dijelaskan. Kemudian langkah terakhir, memaparkan tafsiran dari setiap ayat dengan melihat kepada beberapa kitab tafsir. Jadi pada dasarnya ketika kita menafsirkan Al-Quran dengan metode maudhu'i, kita juga masih butuh kitab-kitab tafsir yang lain untuk sebagai perbandingan. Menurut kitab tafsir ini bagaimana tafsir ini, setelah itu barulah kita mengambil kesimpulan, yang kesimpulan itu ternyata yang sesuai dengan
keadaan saat ini, permasalahan saat ini adalah penafsiran yang seperti ini. Apakah mengikuti penafsiran yang sudah ada atau menggabungkan atau menyimpulkan. Kemudian langkah-langkah tafsir maudhu'i yang ketiga yaitu tafsir maudhu'i fi surah yang khusus satu surat. Langkah pertama menyebutkan nama surat tauqifi dan ijtihadi di dalam surat. Jadi surat itu apakah benar-benar surat yang sudah tidak bisa dirubah maknanya atau tidak bisa ditafsirkan, memang harus seperti itu, atau masih ada celah-celah ijtihad untuk menafsirkan surat tersebut. Setelah itu yang kedua mencari nama surah ijtihadi dari para ulama terdahulu dan menguraikan keterkaitan antara surah tauqifi dan surah ijtihadi. Langkah ketiga menyebutkan waktu dan tempat turunnya ayat di dalam surah tersebut, kemudian dikelompokkan mana yang makkiyah dan mana yang madaniyah. Selanjutnya diuraikan dari ayat-ayat yang sudah terkumpul, mana ayat yang lebih dulu turun, apakah dari fase awal atau pertengahan atau akhir dari tingkatan dakwah Islam. Jadi diurutkan, kemudian diuraikan, oh ini yang lebih dulu turun ini, kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat sampai yang terakhir yang lebih dulu dan yang terakhir diturunkan itu harus dijelaskan. Kemudian diuraikan tujuan dari ayat-ayat pada surat tersebut. Seperti yang tadi dijelaskan sama Pak Bobi dalam surat tafsir Al-Fatihah. Tujuan ayat-ayat surat tersebut dijelaskan. Kemudian mengetahui karakter pembahasan tujuan khusus surah tersebut. Setelah menguraikan ayat, maka dapat diketahui, oh ternyata surat ini lebih baik atau lebih banyak sisi pendidikannya, misalnya, atau sisi sejarahnya, atau sisi tauhidnya, atau yang lain-lain. Kemudian mengetahui harus kita cari tentang adakah keterkaitan surat tersebut dengan surat sebelumnya. Kemudian dijelaskan secara rinci kalau memang ada keterkaitan. Kalau tidak ada, ya dijelaskan juga. Selanjutnya menguraikan mukodimah atau pembuka dari surat tersebut dan penutup dari surat tersebut. Dan yang terakhir, menguraikan setiap pembahasan yang ada di dalam surah, kemudian memasukkan ayat-ayat sesuai pembahasannya. Ini 3 langkah dari tafsir maudhu'i yang saya paparkan ini, saya ambil menurut Sholah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam tafsir, dalam karyanya tafsir Al-Maudhu'i Bainan Nazoriyah wa Tatbiq. Walaupun mungkin ada dari para ulama tafsir yang lain langkah-langkah yang mungkin berbeda, ya saya belum membaca dari yang lain, cuma di kemarin yang saya kirim 2 minggu yang lalu di file makalah itu kalau nggak salah saya kirim ada 7 ulama yang memberikan langkah-langkah yang berbeda-beda. Tapi saya mengambil dari Sholah Abdul Fattah Al-Khalidi ini karena menurut saya ini yang paling lengkap di antara 7 ulama yang saya paparkan di makalah itu. Nah, kemudian alat bantu tafsir maudhu'i. Yang kita bicarakan di sini adalah ayat bantu, bukan ilmu bantu. Kalau ilmu bantu pasti nanti kenanya ke kaidah-kaidah tafsir.
Ada ilmu nahwu sorof, ada ilmu usul fikih, ada ilmu macam-macam, qiraah dan yang lain sebagainya. Nah, yang saya bahas di sini bukan ilmu bantu, tapi alat bantu tafsir. Alat bantu tafsir maudhu'i ini tidak lain dan tidak bukan adalah indeks Al-Quran. Sangat-sangat membantu sekali tentang pembuatan tafsir maudhu'i. Ada beberapa alasan mengapa indeks Al-Quran diperlukan sebagai alat bantu. Alasan yang pertama, jumlah ayat Al-Quran relatif sangat banyak. Kalau menurut Quraisy Shihab ada 6.236 ayat. Mungkin menurut ulama yang lain juga bisa jadi lebih banyak. Tersebar dalam 114 surat. Sejumlah ayat itu memiliki kurang lebih 77.439 kosakata. Ini menurut Quraisy Shihab dalam wawasan Al-Quran. Nah, karena saking banyaknya ayat tersebut, maka tidak mungkin kita memilihnya satu persatu dalam Al-Quran, mencari, tidak mungkin. Maka cara yang mudah ya kita menggunakan indeks Al-Quran. Kemudian alasan yang kedua, Al-Quran tidak disusun secara pasal tertentu. Inilah kekhasan keunikan Al-Quran. Al-Quran memiliki sistematika tersendiri. Tidak disusun secara topik, tematik, bab, atau pasal tertentu. Satu tema, bahkan kebanyakan tema tersebar pada beberapa ayat dan surat. Selain itu, terdapat sekian ayat yang diulang-ulang. Baik sifatnya duplikatif atau redaksinya sama, maupun sifatnya repetitif atau substansi sama tapi katanya berbeda atau redaksinya berbeda. Itu Muhammad menurut Rahmat Taufik Hidayat dalam karyanya Mengenal Indeks Al-Quran. Alasan yang ketiga, kenapa indeks Al-Quran ini dibutuhkan? Dalam membentuk suatu makna, bagian-bagian ayat Al-Quran bersinergi satu sama lain. Karena Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dun. Ayat yang satu bisa saja menafsirkan ayat yang lainnya. Menurut Imam Al-Zarkasi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran juz 3 halaman 174. Ketiga alasan ini menjadikan fungsi kehadiran indeks Al-Quran sangat kondusif, terutama untuk mencari lokasi ayat, kosakata yang digunakan, termasuk mengetahui konteksnya masing-masing. Fungsi lainnya adalah memberi peluang para pengkaji untuk menelusuri beberapa informasi lain dalam mengembangkan pemahaman mengenai asal-usul kata, perbedaan dan persamaan makna, bahkan dapat mengembangkan peta konsep mengenai suatu tema, baik secara gradual atau tema, subtema, indikator, dan deskripsi atau deskriptor, maupun secara dialektik, tesa, antitesa, dan sintesa. Kemudahan mencari ayat Al-Quran merupakan modal utama dalam memahami Al-Quran dengan metode tafsir maudhu'i ini. Dengan modal ini, para pengkaji Al-Quran dapat memperoleh informasi dan wawasan yang lebih luas yang mereka perlukan dalam melakukan analisis, deskripsi, dan pengambilan kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini adalah yang pertama, dasar-dasar tafsir maudhu'i sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan semakin berkembang hingga abad ke-14 Hijriah dijadikan sebuah metode di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir oleh Syekh Al-Qumi.
Penyebab lahirnya tafsir maudhu'i sebagai sebuah metode ilmu tafsir diantaranya adalah kebutuhan terhadap produk penafsiran dengan frame kesatuan tema, upaya menyingkap keajaiban-keajaiban Al-Quran yang sepanjang masa semakin digali, semakin kita merasa butuh daripada mempelajari tema-tema tersebut dalam ayat Al-Quran. Kemudian berkaitan dengan kebutuhan pada saat ini atau kebutuhan kekinian dalam masyarakat dan ilmu pengetahuan. Seperti memperdalam metode tafsir-tafsir di perguruan tinggi. Langkah-langkah tafsir maudhu'i dapat dipelajari di beberapa karya para ulama tafsir di bidang ini. Di antara ulama yang penjelasan langkah-langkahnya sangat lengkap, yang terperinci adalah Sholah Abdul Fattah Al-Khalidi dengan karyanya Tafsir Al-Maudhu'i Bainan Nazariyah wa Tatbiq yang tadi sudah saya paparkan. Kemudian indeks Al-Quran, baik indeks itu model lafzi ataupun maknawi. Tadi belum sempat saya paparkan mana yang lafzi maupun mana yang maknawi, dan contoh-contoh indeks Al-Quran, nama-namanya, karyanya siapa, itu ada semua di makalah yang sudah saya kirim 2 minggu yang lalu, tapi tidak saya tampilkan di sini karena khawatir kelamaan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah telah kita dengarkan pemaparan dari Pak Haris sebagai pemakalah nomor 3 dan mengingat waktu yang sangat amat terbatas, ya, bagaimana kemudian tafsirkan jadi tafsir maudhu'i atau tematik tadi yang sebenarnya bagus sekali untuk menjadi satu instrumen mengungkap atau menjadikan konsep besar dalam Al-Quran itu menjadi satu yang implementatif atau aplikatif. Dari kasus-kasus tadi kan Pak Bubi tadi menceritakan bahwa kurangnya ilmu agama ataupun kurang implementasi dan hanya memberikan nilai-nilai praktek-praktek biasa. Kemudian juga Pak Albert memberikan cerita bahwa pendidikan untuk para guru, pendidik itu juga kurang memahami bagaimana tafsir itu sendiri dan sarana-sarana belum ada. Bagaimana kemudian kemasan tafsir maudhu'i di era hari ini untuk bisa lebih menguraikan, menjadi satu instrumen dapat menguraikan konsep besar di Quran menjadi satu yang implementatif dan aplikatif. Bagaimana Pak? Menurut saya langkah awal yang seharusnya dilakukan itu pertama para guru agama atau pendidik apapun lembaganya itu dia harus mengerti dulu tafsir maudhu'i itu kayak apa dan bagaimana cara menyusunnya sesuai langkah-langkah yang ketika guru agamanya aja nggak tahu tentang tafsir maudhu'i atau langkah-langkahnya, ya bagaimana kita mensosialikan atau mempraktekkan jawaban-jawaban Al-Quran mengenai masalah-masalah yang ada melalui tafsir maudhu'i. Itu langkah yang pertama itu. Jadi dan subhanallah ketika kita lihat ya guru-guru agama ya jarang yang mengenal karena tafsir maudhu'i ini kebanyakan sangat populer di perkuliahan, magister sama program doktoral, sedangkan guru-guru agama masih banyak yang S1, masih banyak yang belum tahu masalah pentingnya tafsir maudhu'i. Itu aja menurut saya. Kalau udah tahu barulah misalnya kita ini baru tahu nih langkah-langkahnya. Kita ini baru tahu ya Pak Albert, saya yang ngajar di sekolahan. Oh begini. Kemudian ada satu masalah di kelas atau di sekolah. Masalahnya ini baru kita cari masalah itu di ayat-ayat Al-Qur'annya yang mana. Barulah setelah dicari, disimpulkan, kita terangkan kepada murid-murid kita. Nah, kalau gurunya aja nggak ngerti tafsir maudhu'i ya gimana mau mempraktekannya. Gitu aja Bu dari saya. Mungkin demikian Prof. yang bisa kami diskusikan. Ini mungkin arahan dari Pak Profesor untuk kita
memberikan arahan bagaimana kami bisa. Baik, terima kasih. Kalau saya tematik yang disajikan pada hari ini juga cukup lengkap. Ada sejarahnya, ada langkah-langkahnya. Walaupun ulama beda-beda dalam menyajikan langkah yang berhubungan dengan langkah-langkah itu. Al-Farmawi mengatakan 9. Harus diyakini bahwa tafsir tematik itu ada 2 macam. Tafsir tematik yang ada dalam surah tertentu, dan yang kedua tematik min khilalil Quran, dari awal Al-Quran sampai akhir. Tadi sudah disebutkan, saya lihat, tematik di dalam surah, tematik di dalam Al-Quran. Tematik dalam surah itu misalnya pembahasan perempuan di dalam surat An-Nisa. Kemudian secara keseluruhan, secara min hilalil Quran itu wanita dalam perspektif Al-Quran. Itu sudah keseluruhan itu. Tadi sudah diungkapkan, saya lihat. Tadi ada beberapa pertanyaan yang saya kira bagaimana Al-Quran dapat dipraktekkan di dunia pendidikan. Ini pertanyaan dari Ibu Dwi, saya lihat. Itu dalam pemahaman saya, kawan-kawan, istilah saya, bagaimana membumikan Al-Quran. Ada beberapa langkah itu. Yang pertama, Al-Quran harus dipelajari. Langkah pertama. Saya minta dicatatkan dulu. Yang kedua, Al-Quran harus dibaca. Dan kalau bisa di situ, Al-Quran harus didengarkan. Jadi, Al-Quran harus dipelajari. Yang kedua, Al-Quran harus dibaca dan harus diperdengarkan. Yang ketiga, Al-Quran harus difahami. Yang keempat, Al-Quran harus dikaji. Kemudian yang berikutnya, Al-Quran harus ditafsirkan. Kemudian yang keberapa? Keenam ya, atau ketujuh. Al-Quran harus diamalkan. Jadi yang pertama, Al-Quran harus dipelajari. Yang kedua, Al-Quran harus dibaca dan diperdengarkan. Ketiga, Al-Quran harus difahami. Al-Quran harus dikaji. Al-Quran harus ditafsirkan. Dan yang berikutnya, Al-Quran harus diamalkan. Apakah mungkin Al-Quran dengan dibacanya Al-Quran itu seseorang bisa beriman kepada Al-Quran? Kita lihat kan sejarahnya Umar bin Khattab. Dia beriman karena hanya mendengarkan bacaan saudarinya itu. Nah, ini perlunya menanamkan. Bahkan ada di sebuah hadis Nabi, salah satu amal yang afdal itu adalah melihat Al-Quran walaupun tidak membacanya. Dia melihat doang saja sudah amal yang baik. Apalagi membacanya. Karena itu ada ulama mengatakan, ketika kalian itu membaca Al-Quran, lebih bagus membacanya sambil melihat mushafnya daripada menghafal tanpa melihat mushafnya. Ternyata ada bedanya, daya tarik tersendiri dalam kaitan dengan itu. Dipelajari, mengapa kalau harus dipelajari? Pelajarinya mulai dari bagaimana mempelajari huruf-hurufnya. Karena perbedaan huruf akan menimbulkan perbedaan makna. Oke. Kemudian contoh, ya. Contoh perbedaan membaca. Misalnya sa'a. Sa'a artinya jahat. Sya'a beda sin dengan shin. Sya'a berkehendak. Jadi kalau orang yang membaca sa'a padahal sya'a, itu sudah salah. Atau sya'a padahal dia baca sa'a, sudah salah. Jadi ini perlu itulah sebabnya di anak-anak itu kita tanamkan dulu bagaimana membaca Al-Quran yang benar dengan mempelajari bacaan-bacaan. Kemudian juga yang dilihat dari sisi bacaannya adalah bagaimana menentukan ini punya mat, ini tidak. Membaca huruf-huruf ayat Al-Quran itu harus jelas meletakkan mana yang harus diperpanjang, mana diperpendek.
Perbedaan panjang dan pendek menimbulkan perbedaan makna. Contoh yang sederhana. Kata amin itu bisa 3 bacaannya dalam tulisan bahasa Indonesia itu. Amin, ada amin, ada amin, ada amin, ada amin. Ada aminun, ada amin, ada aminun. Aminun itu jujur, ya kan? Kemudian amin, amankanlah dirimu atau berimanlah. Amin. Ya Allah, terimalah doa kami. Coba bisa dibayangkan kalau saudara mendengarkan bacaan waladhdallin. Amin. Nah, itu sudah beda itu. Loh, kok bacanya amin? Atau waladhdallin. Amin. Loh, kok sebut amin? Malaikat yang mendengarkan bacaan itu bingung kan? Kok bacaannya amin? Yang benar itu adalah amin. Ini kawan-kawan, di dalam penanaman Al-Quran kepada anak-anak, mulai dari situ. Setelah dipelajari, harus dibaca. Jangan disimpan Al-Quran, harus dibaca. Kemudian Al-Quran, ketika saudara membacanya, difahami makna dan pesan-pesannya. Kemudian setelah itu dikaji, kemudian ditafsirkan, kemudian diamalkan. Baik. Tadi juga pertanyaan dari Ibu Dewi, sejauh mana implementasi tafsir tematik dalam pendidikan? Saya ingin menyampaikan kawan-kawan, tafsir tematik itu tafsir tingkat tinggi. Tafsir tingkat tinggi, tafsir Al-Quran tingkat tinggi. Makanya tafsiran ini lahirnya di belakang. Karena apa? Ulama tidak ketika ulama menghadapi suatu persoalan, maka tidak bisa diselesaikan secara tafsir tahlili, tafsir muqarin, dan tafsir, tapi harus diselesaikan dengan tafsir tematik. Tafsir tematik itu tingkat tinggi. Coba bagaimana prosedur yang disampaikan oleh pemakalah tadi. Begitu ribetnya itu. Untuk anak-anak itu sudah cukup dengan tafsir tahlili. Itu pun kalau bisa, kalau bisa. Mulailah dengan tafsir ijmali, itu yang lebih enak. Tafsir ijmali itu tingkat-tingkat rendah. Setelah itu tafsir tahlili, itu kedua. Kemudian tafsir muqarin. Tafsir muqarin itu mengumpulkan berbagai pandangan para mufassir terhadap suatu ayat. Sudah mulai rumit kan? Kata si ini begini, kata si ini begini, kata si ini begini. Contoh yang itu. Misalnya, ada ulama mengatakan, Maliki Yaumiddin. Ketika tafsir muqarin, ada membaca Maliki Yaumiddin. Yang satu membaca Maliki Yaumiddin. Bagaimana perbedaannya? Begitu rumit diuraikan situ atas perbedaan pendapat para ulama. Apalagi misalnya tafsir tematik dengan mengambil seluruh ayat yang ada dalam Al-Quran. Itulah tadi maka diperlukan alat bantu indeks Al-Quran tadi itu. Al-Mu'jamul Fahras li Al-Fazil Quran. Kemarin belum sempat kita perkenalkan ya, Al-Bahisul Qur'ani, Al-Bahisul Hadisi, belum ya? Saya kawan-kawan, kecuali kalau di rumah aja, Al-Mu'jam Fahras itu saya gunakan, tetapi kalau di luar saya sudah jarang pakai. Yang saya pakai adalah Al-Bahisul Qur'ani. Untuk mencari hadis, Al-Bahith Al-Hadithi. Halo. Oke. Saya tuntaskan dulu yang satu ini. Saya tuntaskan yang S3 yang satu ini. Kira-kira beberapa menit lagi. Silakan diskusi dulu. Ya, oke. Saya tetap dengar itu, cuma lagi sedang ada di layar laptop yang satu. Ya, saya selesaikan dulu yang ini. Baik. Ya. Ini bayangkan kawan-kawan, ini 2 laptop saya aktifkan, yang belakang satu, yang depan satu. Ini S3 SPS ya.
Baik, ini yang penting. Apa tadi yang terakhir? Sudah hilang dari pikiran saya. Al-Bahis hadis itu. Al-Bahis. Al-Bahis hadisi. Itu. Ini yang saya mau lihat tadi, Al-Bahis hadisi di sini di laptop di apa di handphone saya, ternyata handphonenya bunyi. Ternyata ada di samping di hadapan saya. Jadi nanti kawan-kawan, Al-Bahisul Qur'ani ini yang sederhana. Bisa lihat nggak? Tidak, Bisa. Prof. Tidak, Ya, Prof. Ridwan, Bro. Layarnya Terlalu putih, terang Prof. layarnya. Iya. Terang. Tapi sudah di-download, Prof. Sudah di-download. Ya, Nah, sudah jadi lihat kita, Prof. caranya itu coba saudara download dulu, install dulu Arabic Keyboard. Baru bisa. Langkahnya dulu Arabic Keyboard agar di keyboard Anda itu ada tulisan Arabnya. Yang pertama, setelah itu silakan download atau install aplikasi Al-Bahisul Qur'ani yang sederhana. Kemudian Al-Bahisul Qur'ani yang lengkap. Di situ ada lembaran kertas yang warna biru, ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Di situ, seingat saya, semua tafsir yang ada semua di situ penjelasannya. Ketika saudara mencari sebuah ayat, mau dicari penafsiran oleh si ini, tinggal klik tafsir apa. Kalau yang tadi, yang satu itu tafsir Al-Bahisul Qur'an yang satu sederhana, itu berkaitan dengan, di situ bisa dilihat. Misalnya saudara cari Al-Jannah, ada berapa ayat Al-Jannah dalam Al-Quran? Ada sekian puluh ayat disebutkan. An-Nar ada berapa ayat? Di situ langsung kelihatan. Kemudian saudara tinggal mencari, hanya di situ ada yang tafsir. Tafsirnya adalah tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Jalalain. Hanya dua itu. Sementara tafsir Al-Bahisul Qur'ani yang lebih lengkap itu, semua kitab tafsir ada di situ. Sementara nanti dalam kajian hadis ada Al-Bahisul Hadisi. Al-Bahisul Hadisi itu saudara bisa melihat hadis. Misalnya utlubul ilma walau bisin. Adakah hadis itu di dalam kitab hadis? Tinggal tulis utlubul ilma. Saudara akan melihat sekian banyak hadis. Dan di situ juga ditentukan apakah hadis ini sahih, apakah hadis ini hasan, apakah hadis itu dhaif. Bisa kelihatan dari situ. Oke, jadi itu yang perlu. Sudah sejauh mana terimplementasi dengan baik nilai pendidikan dalam surat Al-Fatihah. Ini sebenarnya tergantung dari saudara. Mungkin di suatu tempat terimplementasi, tapi mungkin di sekolah yang lain belum. Tadi seperti disebut oleh pemakalah, boleh jadi gurunya saja tidak tahu menjelaskan tafsirnya, maka anaknya juga lebih tidak tahu lagi kan. Gitu. Ya, tergantung dari sejauh mana kompetensi guru untuk menjelaskan ini dan untuk mengajarkan dan menanamkan kepada mereka berkaitan dengan. Itu saya kira ya. Saya kira itu makalah tadi yang kira-kira belum lengkap, segera ini karena nanti menjadi bahan saya untuk penilaian saya nanti ketika ya. Oke, saya kira itu ya. Minggu yang lalu itu salah paham saya. Jadi saya kirimkan ke kawan-kawan SPS, nanti kita online. Ternyata larinya ke sana, padahal mereka saya sudah kasih tahu kita offline. Hanya apa? Saya ke sana mereka sudah pulang karena ada berita terakhir katanya online. Padahal saya maksud itu S3 yang terbiak, bukan S3 yang sana. Makanya sekarang hari ini online dua-duanya. Ini kawan-kawan terus terang aja, saya ini capek sekali ini. Tanggal 2 berangkat ke Sulawesi Barat, itu sosialisasi pendidikan kader ulama. Di sana ada 4 hari. Pulang dari situ, dari Majene itu sekitar 8 jam, 9 jam. Besok pagi langsung datang kemarin, terus datang langsung ke Istiqlal ada acara, terus sebelum pernah ke rumah lagi, langsung ke Hotel Santika di Bintaro. Sampai semalam. Tadi pagi itu hanya sempatkan diri tadi, tidur siang 1 jam sebelum masuk kuliah ini. Wah, terasa capek sekali. Sampai rasanya ini sudah ini. Padahal nanti sebentar lagi mengajar di Istiqlal, pendidikan kader ulama, sampai malam nanti habis maghrib. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus, Prof. Sehat Ya, selalu, Prof. sehat semuanya, Sukses. sukses semuanya. Oke, ya. Amin.